Kalau dibilang jagonya smartphone dengan kamera portrait, Oppo memang layak mendapatkannya. Apalagi hasil fotonya cakep banget kayak gini. Bisa dipastikan bikin teman-teman pada naksir ya, sama hasil fotonya aja loh ya. Oppo Reno 10 5G ini selain dapat HP kamera yang oke punya, fitur menarik lainnya pun bikin menggoda. Namun sebelum lanjut, yuk kita unboxing dulu ya guys. Tampilan dusnya simpel banget nih, cuma ada tulisan Oppo Reno 10 5G dan angka 10 di depannya. Di belakang dus cuma ada IMEI, serial number, varian memori, dan varian warna dari unit yang akan kita unbox ini yaitu Ice Blue. Langsung kita buka dan lihat apa aja isi dalam kemasan bawaannya. Begitu pertama kali dibuka, ada box kecil lagi yang berisi screen guard untuk tiap sisinya, buku manual, kartu garansi, pin SIM tray, dan jelly case bening kayak gini. Baru kemudian unit smartphone-nya, kita letakkan dulu. Di balik kertas pembatas dapat kabel data bawaan bertipe USB-C. Dan tentu saja adapter charger berdaya maksimal 67 watt. Itu dia isi dalam boxnya, kita rapikan dan lanjut ke unit smartphone-nya. Pertama pegang Reno 10 5G itu langsung berasa feel mewahnya. Bodinya yang tipis, terus lengkungan framenya bikin nyaman ketika kamu genggam. Finishing Oppo Glow kayak Oppo yang lain, jadi nggak mudah ninggalin bekas jari. Feel-nya memang terasa licin, tapi terselamatkan juga karena framenya glossy. Namun Oppo Glow ini tuh juga bikin casingnya nggak mudah tergores. Jadi overall backcase-nya ini ngasih nilai lebih ketika kamu memegangnya. Bagian bodi belakang ini kamu bakal menjumpai tulisan Oppo kecil di sudut kanan bawah dan 3 kamera belakang yang dibingkai frame oval serta dilengkapi dengan dual LED flash. Framenya seperti yang tadi saya bilang glossy dengan material aluminium alloy. Dimana di sisi kanan ada tombol power dan volume. Di sisi atas ada lubang speaker dan lubang mic. Terus di sisi kiri kosong, sedangkan sisi bawah ada lubang speaker, port USB-C, lubang mic, dan slot SIM tray yang bertipe hybrid. Ke bagian depan ada layar curve berukuran 6,7 inch Full HD Plus yang menggunakan panel AMOLED, refresh rate 120Hz, SDR10+, dan support in-display fingerprint. Jelas fitur di layarnya ini udah termasuk premium banget. Ditambah punya tingkat kecerahan layar yang terang mencapai 950 nits. Membuat kualitas layarnya kalau buat nonton video gini bakal manjain mata dan telinga. Karena juga sudah didukung fitur dual stereo speaker yang kualitas suaranya terasa mantap. Sekarang saya mau ngomong bagian kameranya nih. Di awal tadi saya bilang kalau Oppo tuh memang layak disebut sebagai jagonya portrait. Karena memang hasilnya tuh cakep banget. Jadi Reno 10 5G ini tuh dibekali kamera belakang dengan konfigurasi 64 MP wide camera berapertur f1.7, 32 MP telefoto berapertur f2.0, dan 8 MP ultra wide camera berapertur f2.2. Secara fitur yang dikasih juga ada mode night, portrait, pro, dual view video, time lapse, slow mo, dan masih banyak lainnya. Nah hasilnya kalau di mode auto tuh jelas sudah cakep betul. Dynamic range-nya juga terasa luas dan juga tajam. Warnanya nggak flat tapi juga nggak terlalu vivid. Pas banget white balance-nya, kontras dan brightness-nya juga pas. Ngehandle backlight pun juga masih bisa banget. Skin tone-nya juga terasa natural dan efek beauty-nya masih aman. Terus di mode portrait, ini karakter warnanya sama kayak mode auto tadi. Dengan detail yang cakep, skin tone-nya juga natural dan yang jelas separasi blur-nya rapi banget. Terkesan natural dan ini menggunakan kamera telefoto, jadi memang ngasih efek bokehnya juga smooth. Lanjut ngomongin telefoto. Si Oppo Reno 10 5G ini bisa tuh 2 kali optical dan 5 kali digital zoom. Tapi kalau mentok bisa sampai 20 kali zoom. Namun hasilnya nggak bagus. Saran saya sih pakai 5 kali zoomnya aja, itu udah paling mentok. Coba lihat beberapa hasil fotonya ini.
Di ultrawide, fotonya memang dapat hasil yang lebar. Karakter warnanya nggak berubah dengan main auto, cuman detailnya aja yang rada berkurang. Tapi ini sih sudah oke banget kalau hasilnya mau kamu posting untuk sosial media. Tes yang kedua ini aku pakai stabilisasi, tapi untuk resolusinya tetap di 1080p. Gimana guys? Aku jalannya agak cepat. Untuk hasil video, kalau 1080p 60fps sih hasilnya smooth ya. Detailnya juga bagus, serta punya warna yang pas kalau kamu suka ngonten. Sedangkan di 4K hasilnya kurang smooth, tapi detailnya jadi lebih bagus. Bisa diakali menggunakan tambahan gimbal kalau mau ngevlog pakai 4K. Secara overall, Oppo tuh selalu ngasih hasil kamera yang bakalan disukai oleh banyak orang. Apalagi di sisi potretnya. Hasilnya memuaskan buat smartphone kelas mid-range seperti ini. Nah, sekarang bahas bagian performanya. Sebenarnya Dimensity 7050 tuh kayak rebranding 1080 yang punya kekuatan prosesor octa-core 2,6 GHz dengan unit yang saya pegang ini punya RAM 8GB dan storage 256GB. Terus untuk baterainya berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian cepat SuperVOOC 67W. Dalam beberapa kali pengetesan benchmark hasilnya bagus sih untuk kelas mid-range. Seperti di Antutu versi 10 dengan 3D Lite ini bisa mendapatkan skor 500 ribuan. Terus untuk Geekbench 6 tesnya, single core di 946 poin dan multicore di 2325 poin. Lalu untuk 3D Mark Wildlife overall skornya 2283 dengan average FPS di 13,70 dan stability-nya juga bagus di 99,7%. Nah, gimana kalau dipakai untuk main game? Kalau di PUBG bisa dapat settingan HDR Ultra atau Smooth Extreme. Dalam pengetesan kali ini kami pakai Smooth Extreme. Gameplaynya terasa lancar dan minim terjadi frame drop. Touchscreen-nya responsif, gyro tidak delay dan responsif. 30 menit bermain, baterainya berkurang 8% dengan suhu naik ke 44 derajat Celcius yang terasa cukup panas walau belum overheat. Frame drop terendah mencapai 45 fps dan masih bisa mendapatkan rata-rata fps mencapai 59 fps saat dicek menggunakan perf dock. Lalu untuk Genshin Impact masih bisa dimainkan di Reno 10 5G ini dengan settingan lowest 60 fps. Masih oke sih gameplaynya, cukup smooth walau tetap ada frame drop saat full efek animasinya. Suhu panas mencapai 45 derajat dan baterainya berkurang 10% selama bermain dalam 30 menit. Untuk frame drop terendah mencapai 38 fps dan masih bisa mendapatkan rata-rata fps mencapai 45 saat dicek menggunakan perf dock. Sedangkan untuk main game MOBA kayak Mobile Legends ini lancar banget. Di sini settingannya bisa dibuka untuk grafis high dengan fps high. Dan untuk gameplaynya pun overall hampir gak ada masalah yang berarti. Sedikit frame drop wajar ketika war, namun selebihnya terasa smooth dan lancar untuk bermain game ini. Meskipun saat full efek animasi ditampilkan. Suhu panas juga cuma terasa hangat dan tidak overheat sama sekali. Kalau boleh menarik kesimpulan dari sedikit review tadi, Oppo Reno 10 5G tuh untuk sebuah smartphone mid-range udah oke banget. Dari segi performa juga sudah mumpuni untuk main game. Layarnya juga bagus karena sudah pakai AMOLED dan melengkung lagi. Untuk pertimbangan terakhir sih kalau menurut saya ya jelas di bagian kameranya. Kualitas hasil fotonya memang nggak perlu diragukan lagi, baik di auto, ultrawide sampai ke potretnya cakep banget. Bisa jadi ini pilihan yang menarik kalau misalnya kamu punya budget di 5 jutaan. Buat yang tertarik membeli HP ini, linknya ada di kolom deskripsi. Jadi gimana guys menurut kalian mengenai Oppo Reno 10 5G ini? Coba deh tulis opinimu di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.